Indonesia memiliki potensi migas yang besar tersebar di berbagai wilayah dari Sumatera hingga Papua. Bersumber dari makhluk hidup purbakala yang mati terkubur selama jutaan tahun, fosil mendapatkan tekanan serta pemanasan suhu tinggi hingga berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal, meliputi proses eksplorasi dan produksi. Hasil atau volume produksi minyak dan gas yang siap dijual disebut lifting migas. Lifting migas berperan penting dalam kehidupan, salah satunya bagi pemenuhan kebutuhan energi sehari-hari. Sehingga turunnya lifting migas harus diantisipasi agar ketahanan energi tetap terjaga. Halo pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada, senang sekali Kabar Nusantara bisa kembali menyapa Anda bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penurunan lifting migas. Wow, terdengar sangat berat, tapi sebenarnya kami akan berusaha untuk menghadirkan kepada Anda bagaimana untuk kita bisa bersama memahami nih, apa sebenarnya lifting migas, apa dampaknya untuk kita sebagai masyarakat di Indonesia, dan kenapa ini pemerintah dan juga DPR RI tentunya sangat menyoroti terkait dengan penurunan lifting migas ini. Dan untuk membahas mengenai hal ini tentu saya tidak sendiri. Sudah bersama dengan kami tentu narasumber yang terpercaya, ada Bapak Edi Suparno. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, saya diundang. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga pemirsa tentu kita tahu bahwa Pak Edi Suparno ini merupakan wakil kita dari Jabar 3, betul ya Pak ya? Betul. Mewakili kita dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan juga beliau juga merupakan wakil ketua dari Komisi 7 DPR RI. Nah, kita akan langsung nih pemirsa membahas. Pak Edi, mungkin kalau kita berbicara soal lifting migas, banyak masyarakat mungkin masih bingung nih. Apa sebenarnya lifting? Nah Pak, mungkin sebagai masyarakat awam bisa diberikan penjelasan Pak, lifting migas itu apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat lifting migas itu kan adalah produksi minyak dan gas yang ada di Indonesia. Dan itu produksi itu dipergunakan banyak oleh kegiatan kita sehari-hari, terutama untuk sektor transportasi. Kalau gas kita pergunakan untuk industri, ada juga untuk rumah tangga. Ketika jaringan gas sudah dipasang ke rumah-rumah tangga, tentu itu kemudian menggunakan saluran gas yang asal-usulnya adalah dari sumur-sumur gas yang ada di manapun kita melakukan pengeboran. Nah, kita lihat bahwa sekarang ini adanya penurunan dari produksi migas kita, dan itu sudah kita lihat cukup lama produksi itu menurun secara bertahap. Kalau kita lihat sekarang ini produksi kita itu kurang lebih sekitar mungkin di bawah 600.000 barel per hari untuk minyak saja ya, untuk minyak mentah saja. Padahal dulu kita pernah 1 juta barel per hari. Wow. Itu dan di tahun berapa itu Pak? Saya kira mungkin sampai dengan tahun 80-90-an masih. Oh, sudah lama. Sudah cukup lama. Nah, yang memang ironi sekarang ini bahwa dalam kurun waktu 6 tahun belakangan ini ada penurunan lifting yang cukup signifikan ya, khusus untuk minyak mentah itu penurunannya adalah 200.000 barel. Dari 800.000 sekarang hanya sekitar 600.000. Kalau kita lihat 600.000 barel per hari, ya konsumsi itu hanya habis untuk penggunaan sepeda motor saja hari ini. Berapa? 600.000 per barel per hari? Per hari, ya. Itu hanya untuk konsumsi sepeda motor saja. Oke, di se-Indonesia? Se-Indonesia. Oke, analoginya begitu ya Pak? Ya, analogi seperti itu. Jadi sehingga kalau kita tambah lagi penggunaan kendaraan roda 4, ya tentu kan butuh lebih banyak lagi. Makanya kita terpaksa impor. Karena apa? Karena kebutuhan kita kurang lebih sekarang ini 1,5 juta barel per hari. Kalau kita produksi hanya 600.000, artinya impornya kan 900.000 ya. Nah, jadi itu semakin banyak kita impor, tentu kan itu devisa kita terkuras untuk itu. Nah, itu problem yang kita hadapi saat ini. Oke, banyak sekali misalnya yang masih akan kita bahas terkait tadi bagaimana mengatasinya. Sebenarnya bukan soal impor saja ya Pak, tapi mungkin kita bisa bahas sedikit lagi barel. Mungkin masyarakat mungkin bingung nih, barel itu kalau kita satukan ke liter, berapa liter Pak?
Kalau saya tidak salah, barrel itu 3,4 liter kurang lebih ya. Kalau itu jadi hitung-hitungan standar di dalam dunia migas itu memang menggunakan barrel. Satuannya. Ya, tetapi kalau nggak salah itu 3,4 liter. Itu dan mungkin saya perlu dikoreksi. Tetapi ya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ini yang menjadi permasalahan kita adalah kenapa sih turun terus? Iya, penurunan itu. Nah, itu yang saya kira problem yang perlu tidak hanya dijawab, tetapi harus ditangani secara cepat. Kalau tidak ditangani secara cepat, nanti penurunannya akan semakin banyak, semakin besar gitu. Tadi Bapak menyebutkan dalam kurun waktu 5 sampai 6 tahun terakhir penurunan itu bisa sampai 200.000 barel. Ini kondisinya wajar nggak sih, Pak? Menurut saya tidak wajar. Karena Indonesia ini sebagai negara yang dulu pernah punya produksi 1 juta barel per hari, itu sudah melihat adanya penurunan secara konsisten. Ya. Tetapi kenapa tidak ada tindakan ekstra yang dilakukan untuk bisa membalikan tren ini? Gitu. Dan ini saya kira perlu dilakukan. Kita perlu melakukan pembenahan. Sudah diidentifikasi permasalahan itu apa saja, gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya saja. Kami sebagai pimpinan di Komisi 7 sudah berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, pada SKK Migas ya, supaya segera melakukan tindakan-tindakan yang sangat ini membuat Indonesia tidak kompetitif sebagai destinasi investasi agar kita bisa mengembangkan sektor migas kita. Nah tadi kita udah bahas mengenai sebenarnya lifting itu apa dan bagaimana perannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuman kalau kita misalnya lebih luas lagi Pak, seberapa penting sebenarnya masalah penurunan lifting migas ini jadi sehingga disoroti gitu Pak? Oh iya tentu. Kita kan melihat bahwa salah satu sumber devisa ekspor kita dari sumber daya alam kan ada batu bara, ada nikel, ada timah, tetapi juga minyak dan gas. Nah, kalau kita kemudian melihat bahwa ada penurunan, artinya kan kita semakin melihat penurunan ekspor kita dari migas gitu ya. Nah, ditambah lagi kalau kita melihat bahwa kita semakin menurun lifting migas kita, semakin banyak juga yang harus kita impor. Berarti Indonesia termasuk salah satu kekuatan ekspornya di migas ini? Dulu iya, sekarang mungkin sudah perimbangannya sudah berkurang karena kita yang tadi saya sampaikan, karena kita selalu melihat ada penurunan dari tahun ke tahun, gitu. Sehingga memang itu tetap menjadi andalan kita, tetapi ya kita sekarang melihat bahwa kebutuhan kita di dalam negeri justru lebih banyak, sehingga impor kita kan juga besar. Gitu. Pak, ini saya ada datanya nih Pak, dari Menteri SDM Pak Arifin Tasrif ini menyebut katanya turunnya produksi migas ini salah satunya karena alasan alamiah dan juga ada unplanned shutdown dari sumur produksinya. Menurut Bapak, emang ini penyebabnya atau ada penyebab lain, Pak? Itu penyebab yang menurut saya terjadi mungkin dalam tahun ini atau tahun lalu, gitu ya. Tetapi kan kita harus melihatnya tidak hanya secara parsial, kan ini harusnya secara holistik dilihatnya ya. Permasalahan di mana sih? Tidak hanya karena penurunan akibat sumur-sumur tua, gitu ya. Itu salah satu permasalahan iya. Tetapi bagaimana sekarang ini permasalahan ini bisa kita tangani? Kalau kita lihat sekarang ada mungkin 12 permasalahan yang perlu ditangani segera di sektor migas ini. Mulai dari bagaimana kita meningkatkan produksi dari sumur-sumur tua itu, termasuk proses perizinan yang lama sekali, kemudian masalah perpajakan, masalah pembagian fiskal yang dianggap tidak kompetitif, banyak permasalahan-permasalahan yang ada di sini. Termasuk juga infrastruktur gas yang belum terbangun, ya. Jadi permasalahan itu banyak sekali di sektor migas yang perlu penanganan segera. Kalau kita bicara hari ini, memang di Indonesia, karena eksplorasi migas ini sudah terjadi dari zaman Belanda. Jadi banyak sumur-sumur kita yang sudah dibor itu sudah usianya sudah ada puluhan, bahkan sudah ada yang ratusan tahun. Jadi artinya apa? Kandungan cadangan di dalam itu kan sudah berkurang. Tetapi masih ada dan dibutuhkan teknologi khusus untuk bisa mengekstraksinya. Nah, itu dibutuhkan. Nah, teknologi khusus itu membutuhkan biaya. Nah, itu kan harus dihitung juga biayanya berapa. Tetapi yang masih kurang hari ini, kita tidak memiliki sebuah cadangan yang besar yang langsung bisa kita eksplorasi. Sekarang ini di Indonesia hanya ada 2 produksi besar kita. Satu di Sumatera, di Rokan, satu lagi di Jawa Timur, yaitu di Cepu.
kita butuh blok-blok migas yang menghasilkan produksi yang besar, 200-300 ribu barrel per hari. Itu yang kita butuhkan. Nah itu sekarang ini belum ada. Nah, sementara untuk membutuhkan itu harus dilakukan pengeboran. Nah, dengan pengeboran kan butuh biaya. Nah, yang tidak mungkin ditanggung oleh misalnya Pertamina sendiri atau pengusaha-pengusaha migas dalam negeri sendiri. Dibutuhkan modal yang sangat besar. Dibutuhkan teknologi yang sangat tinggi untuk itu. Oleh karena itu, ya inilah kita harus membuka diri lebih baik agar ya investor-investor asing, terutama perusahaan-perusahaan migas besar dunia, bisa masuk ke Indonesia kembali. Dulu mereka sempat masuk Indonesia, tetapi karena Indonesia dianggap sudah tidak atraktif lagi, tidak menarik lagi iklim investasinya, mereka kemudian memilih berinvestasi di negara-negara lain. Nah, ini juga jadi menjadi salah satu solusi ya bisa kita sebut Pak, dengan menarik investor lain. Tapi nanti kita akan bahas mengenai itu di segmen selanjutnya. Kalau misalnya kita lihat dari kondisi yang sekarang ini, kalau untuk masyarakat umum Pak, sebenarnya turunnya lifting migas ini dampak yang mungkin dirasakan langsung masyarakat apa itu Pak? Saya kira mungkin tidak ada yang langsung ya, karena sektor migas ini kan sektor yang sangat vital di Indonesia. Dan sektor migas itu adalah sektor yang mendapatkan subsidi bagi masyarakat. Karena meskipun kita mengimpor BBM, meskipun BBM itu berfluktuasi harganya, hari ini naik, bisa besok turun gitu ya. Meskipun juga nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga naik turun, di Indonesia ini penjualannya di masyarakat itu tetap konstan. Apalagi kalau kita lihat sekarang pemerintah kan memberlakukan sistem subsidi terhadap Pertalite, yang mungkin kalau kita lihat BBM ya 80% penggunanya itu adalah Pertalite. Dan Pertalite itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, inilah yang yang kita rasakan sekarang, tidak ada perubahan. Mau ada gejolak seperti apa? Masyarakat nggak merasakan. Tidak akan merasakan. Tapi pemerintah yang merasakan. Nah, pemerintah merasakan karena apa? Ya dengan adanya gejolak itu, adanya penurunan lifting lebih lanjut lagi, sehingga impornya harus lebih banyak. Tentu kan lebih banyak APBN yang harus terkuras lagi. Subsidi. Nah, jadi inilah yang jadi permasalahan, sejauh mana pemerintah punya daya tahan untuk bisa tetap membiayai subsidi ini agar masyarakat ya tidak terpengaruh harga beli dari BBM-nya. Pemerintah punya daya tahan. Ini kalimat inti sebenarnya untuk mungkin pemirsa yang menonton, mungkin kita nggak merasakan langsung kalau ada fluktuasi dari lifting migas di Indonesia, tapi memang pemerintah yang harus sejauh mana daya tahannya agar bisa memberikan kita subsidi, agar kita tidak merasakan naik turunnya harga BBM yang begitu mungkin melesat tinggi ya Pak. Dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, kita akan bahas mengenai lifting migas ini. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara dan kita akan masih membahas mengenai lifting migas di Indonesia. Dan Pak, tadi kita udah membahas mengenai daya tahan dari pemerintah nih. Sebenarnya sampai dengan kondisi sekarang adanya subsidi, sejauh mana pemerintah bisa tahan agar masyarakat tetap merasakan tidak merasakan apa yang namanya ada fluktuasi harga dari BBM di kehidupannya sehari-hari. Apalagi kita tahu bahwa tahun depan atau di pemerintahan yang baru nanti kan sudah banyak sekali anggaran yang akan kita gontorkan, ada makan siang gratis atau dana lain untuk IKN dan lain sebagainya, Pak. Memang kita memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk pemerintah. Jadi memang itu harus menjadi perhatian. Tetapi di lain pihak kita juga lihat bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah, khususnya untuk BBM, itu masih belum tepat sasaran. Dalam artian apa? Pertalite itu ditujukan kepada masyarakat atau kalangan masyarakat tertentu. Kalangan masyarakat yang tidak mampu, kalangan masyarakat ekonomi lemah, UMKM, misalkan saja rumah sakit, puskesmas, itu boleh menggunakan BBM Pertalite. Tetapi kan kita lihat, masyarakat secara umum juga membeli Pertalite. Dan tidak ada batasan untuk itu. Artinya apa? Artinya subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat itu bisa dikontrol lebih lanjut lagi. Sehingga yang berhaklah yang boleh menikmati Pertalite. Yang lain harus membeli BBM yang memang tidak disubsidi seperti Pertamax misalnya. Nah, itu yang menurut kami bisa kita lakukan. Jadi diatur lebih lanjut agar subsidinya itu bisa dikurangi secara otomatis.
Nah, kalau subsidi itu berkurang, otomatis kan itu memberikan nafas yang lebih lebar lagi untuk pemerintah. Yep. Sehingga adanya dana subsidi yang tadinya diperuntukkan untuk BBM itu, ketika sudah tepat sasaran, ya anggaran ini kan bisa dialokasikan untuk lain-lain. Benar. Gitu. Jadi saya kira mungkin di situ ke depannya yang harus memang difokuskan agar subsidi ini betul-betul tepat sasaran, pemerintah bisa menghemat anggaran atau anggaran itu bisa dialokasikan untuk program lainnya. Betul, termasuk itu untuk pengeboran mungkin sumur produksi yang baru, betul ya Pak ya? Termasuk diantaranya itu. Ya. Nah, pengawasannya bagaimana ini Pak? Nah, tadi itu terkait dengan pengguna yang dapat subsidi Pertalite, berarti dari DPR gimana ini Pak? Ya, kita sudah meminta kepada pemerintah agar segera melakukan revisi terhadap sebuah payung hukum yang memang sekarang ini sedang ditunggu revisinya. Ada yang namanya Perpres 191 tahun 2014 yang memang di situ memang sudah mengatur tentang pemberian subsidi BBM bersubsidi, tetapi belum diatur kategori atau kriteria masyarakat yang berhak menerimanya. Oke. Nah, ini perlu diatur lebih lanjut sehingga perlu ada revisi. Ketika nanti sudah direvisi, nanti kita sudah bisa lihat dan di lapangan bahwa masyarakat itu yang tidak berhak nanti nggak boleh beli. Kalau beli, ya nanti kena sanksi. Kurang lebih demikian. Oke. Nah, kita kembali lagi Pak, dari penurunan lifting migas tadi, selain dari tadi kita udah ngerasakan langsung, kalau dari penerimaan negaranya, apalagi Pak yang mungkin dampak yang bisa dirasakan dari Indonesia? Ya jelas kalau sampai lifting migas ini kemudian artinya produksi kita turun terus, ya tentu penerimaan negara dari ekspor, devisa ekspor juga turun. Tetapi yang lebih parahnya lagi adalah kan kita harus mengimpor lebih banyak lagi. Artinya kita bicara mengenai ketahanan energi kita, gitu, bahwa Indonesia ketahanan energinya lemah, gitu, dalam arti itu. Oleh karena itu, ya memang kita mau tidak mau harus meningkatkan lifting itu, produksinya dinaikkan. Jadi artinya apa? Eksplorasinya harus ditingkatkan, ya, dana atau investasi untuk eksplorasi itu harus ditingkatkan juga supaya lebih banyak cadangan yang saat ini kita sudah indikasikan ada, itu bisa cadangan itu bisa kemudian dikonversi menjadi produksi. Iya, betul. Ya, nah itulah yang sekarang ini perlu. Tetapi untuk menghadirkan investasi itu tidak mungkin kita sendiri. Harus benar. Investor. Investasi ya masuk. Dan itu kita sudah tahu ada perusahaan-perusahaan besar migas di dunia seperti Total, ada Shell, ada Chevron, ada Exxon itu tadinya ada hadir di Indonesia. Tetapi karena memang kondisi di Indonesia dari aspek investasi migas dianggap kurang menarik, mereka kan punya pilihan. Saya kalau nggak investasi di Indonesia, saya bisa investasi di Malaysia, saya bisa investasi di Amerika Selatan, Amerika Latin, dan lain-lain. Sehingga mereka akan akhirnya memilih demikian. Kalau kita kemudian sekarang melakukan evaluasi dan kita membuat iklim investasi ini menjadi lebih menarik lagi, niscaya mereka akan kembali. Apa sebenarnya yang terjadi Pak? Makanya iklim investasi di Indonesia kurang menarik bagi mata investor? Ya, salah satunya tadi yang saya sampaikan, proses perizinan lama. Gitu. Ya, terus kemudian ada permasalahan mengenai tanah. Ya, ketika mereka kemudian berinvestasi, terus kemudian tanahnya itu ya sering menjadi polemik. Di tanah siapa gitu ya Pak? Belum lagi pada saat mereka melakukan proses eksploitasi, belum produksi, eksploitasi sudah harus bayar PBB. Gitu. Tetapi kunci yang terbesar adalah pada masalah fiskal. Fiskal dalam artian begini, ketika perusahaan atau siapapun yang mengebor di Indonesia itu kemudian memproduksi minyak, itu ada bagi hasilnya antara siapa? Antara yang memproduksi dengan pemerintah Indonesia. Oke. Gitu. Nah, untuk migas, terutama untuk minyak mentah, itu 85% milik pemerintah Indonesia, 15% milik produsennya. Gitu. Lumayan ya Pak, besar ya? Tetapi itu dianggap tidak menarik. Mestinya mungkin 60-40, 60 Indonesia, 40 produsennya. Bahkan di negara-negara lain itu dibuat 50-50 gitu. Oh, justru lebih menarik negara lain dong. Nah, makanya ini fiscal terms ini yang perlu kita evaluasi. Dan saya kira ke depannya pemerintah yang akan datang, saya yakini itu akan membuat Indonesia lebih menarik lagi dari aspek investasi karena masih banyak kok yang ingin masuk. Hanya mereka melihat bahwa ya kalau hitung-hitungannya saya lebih untung di negara lain, kenapa harus di Indonesia? Gitu. Benar. Jadi saya kira itu yang menjadi masalah inti. Kenapa pemerintah seperti kurang berani Pak? Kenapa harus lebih sejauh itu perbedaannya 85% ke pemerintah? Karena dari dulu memang dari tahun 60-an ketika kita mengundang investor-investor asing masuk Indonesia, ya itu ya proporsi ini sudah diberlakukan.
Harusnya ada revisi dong. Harusnya ada revisi. Sesuai dengan kondisi saat ini. Karena kalau kita lihat katakan saja 50 tahun yang lalu, cadangannya itu kan masih besar. Sehingga pada saat kita mau melakukan eksplorasi atau produksi, itu kan mungkin biayanya tidak terlalu besar karena cadangan masih banyak. Sekarang ini karena cadangannya sudah mulai mengecil, harus ada tambahan investasi untuk mengeluarkan minyaknya itu. Nah, itu 85-15 dianggap masih belum ekonomis. Gitu loh. Jadi harus ada evaluasi. Dan saya kira kami pun saya sebagai pimpinan Komisi 7 selalu mendorong agar pemerintah lakukan evaluasi terhadap masalah fiskal ini. Nah, itu tadi solusinya salah satu adalah dengan kita menarik investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia, apalagi sejauh ini saya baca 60% masih di Pertamina ya Pak ya? Sekarang produksi 60% Pertamina. Ya. Tetapi Pertamina kan memiliki keterbatasan, keterbatasan modal, keterbatasan teknologi, yang mana itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh Pertamina. Jadi memang kehadiran untuk melakukan eksplorasi, apalagi kita banyak sekali potensi minyak yang sekarang ada di Indonesia itu adanya di laut dalam. Nah, dibutuhkan teknologi yang betul-betul canggih, dibutuhkan modal yang besar untuk bisa melakukan eksplorasi itu. Tapi Pak, kalau misalnya supaya kita udah nggak usah bergantung sama investor, bisa nggak sih Pak ada solusi lain? Ya bisa, tetapi saya melihat bahwa akan ada penurunan dari tahun ke tahun yang akan dialami oleh Indonesia dalam memproduksi migas itu, karena memang mengandalkan produsen dalam negeri saja dengan segala rasa hormat kepada produsen dalam negeri, tetapi rasanya nggak cukup. Ibaratnya ini pekerjaan yang sangat besar yang harus dilakukan beramai-ramai, nggak bisa satu dua pihak saja. Gitu. Nah, selain itu Pak, solusinya memang kita tadi Bapak sebutkan harus beramai-ramai. Ada beberapa pihak yang harus terjun langsung nih. Dan tadi Bapak juga menyebut di laut dalam nih banyak potensi yang baru. Menteri SDM juga menyebut ada beberapa sumber produksi baru ya Pak. Nah ini apa bisa jadi solusi gimana ke depannya Pak? Bisa jadi solusi, tetapi kembali lagi itu membutuhkan eksplorasi ya. Kita kan menemukan ada cadangan baru di sebelah utara Aceh, di Laut Andaman ada. Sekarang ini sedang mengeksplorasi di daerah Kalimantan Timur. Tetapi yang besar itu masih ada di Papua. Itu juga masih besar sekali. Nah, tetapi kembali lagi itu laut dalam membutuhkan modal yang besar. Yang sekarang ada pun membutuhkan modal yang tidak kecil. Jadi saya kira ini menjadi PR kita bersama, terutama untuk pemerintah yang akan datang, bagaimana temuan-temuan ini bisa kemudian kita monetisasi untuk menjadi produksi, apakah itu minyak mentah maupun gas ya. Tadi Bapak sudah menyebut solusinya itu bisa dengan menggait investor, kita juga bisa memanfaatkan sumber produksi yang ada saat ini. Dan tadi kita juga sudah membahas mengenai sejauh ini kalau ada penurunan lifting migas, solusi dari pemerintah Indonesia salah satunya dengan mengimpor Pak BBM. Nah, gimana nih target dari calon presiden kita yang baru kan akan bahkan stop untuk impor BBM. Bisa nggak sih Pak? Bisa, saya kira itu bisa. Menghentikan sama sekaligus itu mungkin tidak bisa. Tetapi menurunkan volume impornya, ya itu bisa kita lakukan dan itu kita lakukan bertahap. Karena salah satu solusi untuk pemerintah yang akan datang, dan itu sudah dicanangkan oleh pemerintah yang akan datang, adalah bagaimana memanfaatkan potensi-potensi dalam negeri, terutama bagaimana kita kemudian bisa meningkatkan volume untuk biodiesel kita dari kelapa sawit, kemudian bioetanol dari tebu, sorghum, ya, terus kemudian bioaftur itu juga bisa kita gunakan. Bioaftur digunakan untuk bahan bakar pesawat. Jadi agar nanti akan ada campuran dari bahan bakar bersih ini dari hasil tanaman ini untuk dicampur kepada bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Nah, itu otomatis mengurangi kebutuhan kita untuk impornya, tetapi mungkin tidak banyak ya. Jadi artinya ke depannya itu kita harus tetap melakukan memproduksi migas dari cadangan-cadangan yang ada. Tapi jangan lupa, ya ini juga saya jadikan informasi tambahan dalam diskusi kita, bahwa kalau kita bicara ketahanan energi, kita bicara kemandirian energi, kalau mengandalkan migas saja nggak cukup. Kita punya potensi energi terbarukan yang luar biasa besarnya. Ya, dari geothermal, dari surya,
angin, terus kemudian dengan menggunakan teknologi hidrogen. Iya. Ini adalah salah satu program pemerintah akan datang untuk bisa mendorong transisi energi menuju energi terbarukan. Sehingga apa? Sehingga kita tetap masih memiliki produksi migas, tetapi energi terbarukan itu kita dorong sedemikian rupa sehingga kapasitasnya besar supaya kita betul-betul mandiri dan punya ketahanan energi yang kuat di sini. Zero emission 2060 ya Pak? Salah satunya itu. Oke, berarti sebenarnya ini masih bisa berjalan ya Pak, beriringan kita capai. Harus beriringan. Harus beriringan berarti ya. Oke, ini menarik Pak, tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai mengatur taktik mengatasi anjloknya lifting migas ini. Nah tadi kita udah bahas Pak sedikit mengenai EBT yang harus berjalan beriringan nih, dengan walaupun kita tetap memproduksi migas. Nah kalau kita bahas RUU EBT udah sejauh mana ini Pak? Kendalanya kok belum ketok palu nih sampai sekarang? Kalau saya bilang EBT ini sekarang ini tahapannya sudah 90%. Oh, sudah mau selesai? Sudah ada beberapa isu yang tadinya masih dianggap krusial, sudah bisa kita atasi, tinggal satu saja yang belum. Satu isu itu adalah namanya power wheeling atau sewa jaringan. Sewa jaringan di mana sekarang kita lihat rezim listrik di Indonesia itu mengandung rezim bahwa banyak yang boleh memproduksi listrik, tetapi yang boleh membeli listrik itu hanya satu, yaitu PLN. Nah ini sekarang ini kita akan membuat dalam undang-undang EBT ini, kita akan memberikan kesempatan agar yang membeli listrik itu tidak hanya PLN, tetapi pihak lain juga bisa, termasuk pihak swasta, BUMN juga bisa. Oke. Nah, memang kita lihat juga bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menetapkan bahwa pembeli listrik itu hanya boleh PLN. Tetapi kalau kita lihat yang membeli listrik untuk EBT bisa saja ini lebih dari hanya satu pihak selain PLN. Itu yang ingin kita sampaikan. Supaya apa? Supaya makin banyak pihak yang masuk ke dalam sektor pengembangan EBT ini, tidak hanya PLN saja. Nah, itu yang kita yang ingin kita masukkan sebagai salah satu klausul di dalam undang-undang EBT ini. Kita lihat bahwa EBT ini potensinya besar sekali, tetapi kok jalannya tertatih-tatih, gitu ya. Dan kita lihat sekarang ini penggunaan energi terbarukan itu di Indonesia hanya 13% baurannya. Masih kecil sekali, Sangat Pak. kecil. Jadi artinya kita masih menggunakan batu bara, kita masih menggunakan gas yang cukup besar, ya. Sementara kalau kita lihat bahwa energi bersih itu sangat dibutuhkan saat ini, apalagi kita punya target kan untuk net zero emission 2060. Bahkan negara-negara lain sudah memajukan targetnya dari 2060 menjadi 2050. Nah, kalau Indonesia bisa mengembangkan lebih cepat energi terbarukannya, saya kira ada dua hal. Satu, kita bisa mempercepat transisi energi itu, menghasilkan energi yang lebih bersih. Artinya apa? Kadar penurunan polusi kita bisa lebih baik lagi. Kedua juga kita bisa lebih mandiri. Karena yang tadinya kita punya kebutuhan untuk impor BBM, kita punya kebutuhan untuk impor LPG, itu bisa tergantikan dengan adanya energi terbarukan dari dalam negeri sendiri. Oke. Ini sebenarnya saya mau bahas sedikit yang tadi harus PLN yang membeli. Ya. Nah, kenapa pemerintah tidak berani? Apakah tidak berani, Pak? Apa mungkin merasa mengancam bisnisnya atau bagaimana itu, Pak? Tidak, karena listrik ini kan ada dianggap sebagai salah satu objek vital untuk kelangsungan negara, ke negara dan kegiatan masyarakat. Oke. Ya. Nah, sehingga memang tidak boleh ada penjualan listrik yang membebani masyarakat. Kalau diberikan ke swasta, mungkin swasta itu akan menerapkan harga atau tarif yang lebih tinggi. Sip. Sementara tarif ini sudah diregulasi oleh pemerintah. Termasuk juga ya ada subsidi juga terhadap listrik yang diberikan pemerintah kepada PLN. Nah, ini yang dikhawatirkan nanti ke depannya akan membebani masyarakat kalau dilakukan penjualan langsung dari pihak swasta kepada masyarakat. Tetapi tentu hal ini bisa kita batasi atau bisa kita redam potensi gejolak ini dengan regulasi yang ketat tentunya. Dan ini saya kira adalah PR bersama, formulasinya juga sudah ada, tinggal bagaimana kita menerapkannya nanti ke depannya. Saya kira ini problem yang sesungguhnya bukan tidak ada jalan keluar, ada jalan keluarnya kok. Dan ini kebutuhan kita besar, karena tanpa ada skema demikian, saya kira kita tidak mampu untuk mengakselerasi, mempercepat proses pengembangan energi terbarukan. Benar. Pak, kalau kita kembali lagi ke lifting migas tadi,
kita tadi sudah membahas mengenai apa masalahnya, dampak yang mungkin dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan solusi-solusinya tadi. Nah, tapi untuk mencapai solusi-solusi itu, kira-kira Pak, bagaimana stakeholders terkait untuk bisa turut ambil peran, Pak, supaya lifting migas kita bisa kembali naik? Kita sudah banyak melihat adanya gugus tugas ya antara berbagai kementerian dan lembaga pemerintah bersama-sama untuk merumuskan terus kemudian menyelesaikan ini. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa problemnya kok masih belum terselesaikan, ya itu artinya gugus tugas itu perlu diperkuat. Perkuatnya gimana? Ya mungkin pimpinan gugus tugas itu bukan sekedar menteri atau menko, langsung presiden atau wakil presiden, gitu. Supaya keputusan bisa langsung dibuat pada saat itu juga dan semua orang taat dan tunduk pada perintah itu. Jadi saya kira ke depannya ya ini yang nanti mungkin kami kalau sebagai anggota dewan kalau dan kami di depan di depan pimpinan kita juga sudah sampaikan depan presiden terpilih juga sudah kami sampaikan bahwa ke depannya memang perlu ada perhatian khusus dan effort khusus diberikan agar kita bisa meningkatkan lifting migas kita, agar kita bisa mengurangi impor kita, agar kita bisa memperkuat ketahanan energi kita. Oke, gitu. Karena memang Indonesia masih potensial ya Pak untuk migas ini? Sangat potensial, masih sangat potensial. Meskipun banyak yang mengatakan, oh minyaknya sudah banyak yang habis. Enggak, gasnya masih banyak kok. Banyak sekali. Gitu. Iya, tadi yang sudah Bapak sebut beberapa titik yang ada di Aceh dan juga di Papua. Betul, ya Pak? Betul. Gimana Pak pengawasan dari Komisi 7 supaya jangan sampai nih ketahanan energi kita ini terancam ini Pak? Ya, kita sudah mengatakan berkali-kali, permasalahan-permasalahan itu sudah kita petakan, kita sudah tahu, tinggal bagaimana pemerintah itu bisa kemudian mengurai satu persatu. Dan untuk melakukan itu tidak hanya dibutuhkan koordinasi, tapi dibutuhkan keputusan. Kalau kita kemudian hanya mengetahui bahwa hasil rapatnya adalah demikian, hasil pertemuan demikian, tetapi tidak ada keputusan yang tegas dibuat untuk mengatasi atau mengurai permasalahan-permasalahan yang sudah kita petakan itu, rasanya juga kita hanya jalan di tempat saja. Jadi ke depannya kita akan mengawasi apakah permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan kepada kita oleh pemerintah itu sudah ada jalan keluarnya. Kalau tidak, kami siap untuk menjembatani komunikasi antara kementerian dan lembaga yang saat ini mungkin memiliki ego sektoral atau komunikasinya kurang lancar dan lain-lain. Kami siap menjembatani. Oke, berarti kalau bisa saya rangkum ini Pak, berarti lebih kalau dari Pak Edi tadi menggambarkan, berarti ini kita lebih bagaimana untuk menggayat investor ya Pak, supaya jadi jalan keluar? Salah satunya adalah itu, tetapi menggayat investor kan kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dikehendaki, mengurai permasalahan-permasalahan yang ada, harus diselesaikan dulu. Baru kalau kondisinya sudah baik, iklim investasinya sudah dianggap kompetitif, baru kita undang. Oke, benar. Karena dari dalam kitanya dulu nih, bagaimana supaya membenahi kitanya, benar ya Pak? Betul. Nah, kalau tadi kita berbicara juga soal EBT Pak, gimana sih supaya kita mengajak masyarakat juga mau menggunakan EBT? Ya, saat ini penggunaan EBT ini tidak terlalu besar karena memang satu untuk masyarakat ekosistemnya belum terbentuk. Kalau kita bicara masyarakat, ya kalau kita sekarang lihat penggunaan motor listrik relatif belum banyak. Penggunaan mobil listrik belum banyak ya karena mungkin dianggap masih mahal. Ya, dan kedua juga kita lihat mungkin tempat pengisian untuk listriknya itu SPKLU-nya masih belum banyak. Apalagi kalau kita lihat bahwa masyarakat berpergian keluar kota, jangan sampai saya misalnya dari Jakarta ke Semarang harus mengisi di Tegal, tetapi mengisi harus nunggu 2 jam gitu ya. Itu juga menjadi kendala-kendala. Tetapi salah satunya adalah saat kita harus melakukan elektrifikasi sektor transportasi, kedua elektrifikasi di sektor rumah tangga. Saat ini kita lihat bahwa masyarakat masih menggunakan LPG 3 kg secara masif. Kalau LPG 3 kg itu bisa kita ganti ya atau kita kurangi penggunaannya melalui misalnya alat masak listrik, tentu kan itu bisa mengurangi juga ya, mengurangi dampak dari penggunaan LPG yang kita impor, sepenuhnya kita impor. Jadi ya ini masalah elektrifikasi ini saya kira juga menjadi salah satu PR kita yang besar. Oke, tapi ini memang masih PR yang panjang Pak, karena memang masyarakat juga kalau mikirin harga listrik juga kan mahal. Jadi memang dari pemerintah juga masih harus butuh nih digodok lagi nih kira-kira gimana mungkin dengan adanya tambahan asupan bantuan untuk masyarakat mungkin ya Pak. Kalau kita lihat hari ini masyarakat itu terbantu karena subsidi listrik untuk pengguna 450 dan 500 volt ampere itu relatif besar dari pemerintah.
Dan itu adalah rata-rata pengguna masyarakat yang memang masuk di dalam DTKS. Ya. Ya, itu DTKS. Jadi masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Nah, itu subsidi listriknya besar sekali diberikan oleh pemerintah. Nah, inilah masyarakat yang mungkin saya pikir bisa kita sisir kemudian untuk diberikan pengganti daripada LPG 3 kg, kita berikan alat masak listrik. Gitu loh. Oke, sip. Kita udah kemana-mana nih Pak, kita jadi bahas listrik lagi. Nah, kita kalau kembali ke lifting tadi, gimana nih Pak, optimis untuk mengawal untuk kita atasi jangan sampai ada anjlok dari lifting migas Indonesia? Seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahannya sudah ada di depan mata kita, sudah kita petakan. Bagaimana political will yang kuat untuk bisa memberikan keputusan untuk mengurai permasalahan itu, menyelesaikan problem-problem yang ada, dan bagaimana kemudian kita mengeksekusi, melaksanakan itu secara konsekuen. Nah, jadi saya kira ke depannya perlu ada ketegasan dalam mengambil keputusan dan kemudian melaksanakan itu secara konsekuen. Oke, tinggal pengawasan dari Komisi 7 berarti nih Pak? Iya, akan kita awasi terus ke depannya. Sip. Ya. Bapak terima kasih atas waktunya dan juga diskusi kita mengenai lifting migas ini. Akhirnya kita mengetahui pemirsa sebenarnya apa yang kita rasakan dari naik turunnya lifting migas Indonesia seperti BBM yang mungkin pemirsa pakai saat ini itu sebenarnya ada pengaruhnya dari kenaikan harga lifting migas. Dan pemirsa, sekian untuk Kabar Nusantara pada edisi kali ini. Pemirsa juga masih bisa untuk komen di bawah apa kira-kira topik yang akan kita bahas dalam diskusi kita selanjutnya. Dan saya Elisa Purba beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.